Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak ustazah. Semangat pagi untuk belajar bersama kembali di kelas yang kita cintai ini, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, kelas 5 SD. Anak-anak ustazah silahkan disiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis. Menyimak pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh, kemudian mencatat hal-hal yang penting dan memperhatikan. Tema 1 ya. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Silahkan disimak bukunya dan diperhatikan penjelasan materi yang akan disampaikan. Sebelumnya, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar bersama. Baik, kita lanjutkan. Ada bacaan di dalam subtema 1 ya, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia siapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih dan pergi ke kandang kelinci. Wah, kebayangkan serunya di kandang kelinci? Nah, kalau kita bicara tentang organ gerak hewan, berarti adalah kita akan mengenal organ-organ gerak yang ada pada hewan atau binatang. Nah, ini dia gambarnya. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Ini kelincinya sedang berlari. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Wah, kebayangkan? Nah, kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari-lari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Wah, berarti organ gerak kelinci apa anak-anak ustazah? Yaitu kaki. Nah, ini pembelajaran 1. Nah, kita simak pembelajaran 1. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Nah, terus si Edo ya. Itu kandangnya ya, terlihat bersih dan banyak sekali kelincinya. Benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Ya, kemudian Edo, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya. Kita manusia punya organ gerak kan? Tangan, ya, kaki. Nah, ini dia. Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruhnya bagian dari tubuh.
Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Masih banyak kegunaan organ gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Diingat ya, pasif, tulang, aktif, otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini dia gambarnya. Anak-anak disimak ya dan dibaca bukunya. Mari kita lanjutkan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Jadi tulang itu juga tetap butuh otot. Ya, kalau nggak ada otot ya tidak bisa bergerak, ya tidak bisa berfungsi. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, tulang sangat berperan penting ya dalam sistem gerak. Kemudian otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya. Ayo berlatih. Nah, ini dia. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Kemudian kalimat pengembangnya apa? Apa sih ide pokok? Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang ide pokok. Ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Ya, jadi ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf atau dasar, ya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, dan biasanya dia disajikan dalam bentuk kalimat utama, kalimat inti, kalimat utama. Nah, nanti ada juga kalimat pengembang, kalimat penembang, atau bisa juga kalimat pendukung, ya. Jadi setelah membuat kalimat utama, nanti akan ada kalimat pengembang atau kalimat pendukung, ya. Nah, contohnya paragraf kedua tadi isinya tentang apa ya? Paragraf kedua. Nah, kalau paragraf 1 tadi sudah disebutkan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, paragraf yang kedua adalah, perhatikan, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Maka, inti dari paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Berarti terdapat pada awal paragraf, ya. Kemudian paragraf ketiga, ya, paragraf ketiga. Nah, apa paragraf ketiga? Yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian kalimat pengembangnya yang mana? Selain kalimat utama, berarti kalau ini tadi kalimat utama menjadi dasar atau ide pokok, maka kalimat pengembangnya adalah ini, ya. Ini adalah kalimat pengembang yang Ustazah blok, ya. Yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, ya. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot dan seterusnya, ya. Itu adalah kalimat pengembang. Kemudian paragraf keempat.
Yaitu paragraf 4 adalah tulang, ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya ya. Jadi ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, itu ada banyak kalimat pengembangnya nih ya. Setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda baca ya. Kemudian yang kelima, paragraf kelima adalah otot disebut juga alat gerak aktif ya. Itu pembahasan di halaman 4 ya. Nah, ini yang Ayu menulis ini anak-anak Ustazah disuruh mengembangkan, membuat kalimat pengembang. Nah, inilah ide pokoknya ya. Organ gerak terdiri atas dua macam. Misalnya anak-anak Ustazah nanti melanjutkan ya. Ada organ gerak pasif yaitu tulang dan ada juga gerak aktif yaitu otot. Misalkan seperti itu ya kalimat pengembangnya. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ini yang dalam kolom pink-pink ini adalah ide pokoknya. Nah, anak-anak saya suruh mengembangkan, menambahkan kalimat pengembang. Kemudian jadilah sebuah paragraf. Kemudian apalagi? Di sini ya, refleksi ya. Nah, pengertian ide pokok bacaan tadi sudah ya. Ide pokok merupakan apa tadi? Gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan suatu paragraf. Fungsinya apa? Yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok bagaimana? Membaca kalimat dengan teliti satu persatu. Nah, itu harus diperhatikan. Caranya adalah kita harus teliti membacanya, satu persatu dibaca. Menentukan inti atau pokok atau dasar dari paragraf ya. Inti paragraf itulah yang menjadi ide pokok. Itu caranya ya. Jadi anak-anak saya ketika membaca harus hati-hati. Nah, ini kita lanjutkan pembelajaran 2. Wow, si Edo masih ada di kandang nih. Edo semakin menyukai kelinci, selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, ya. Dan kita lanjutkan. Nah, ini coba amati. Wah, itu si Edo sama Pak Rudi ini lagi di kandang ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci. Nah, ini ya. Tuh Edo sangat antusias sekali, perhatikan tuh ya. Nah, tuh Edo main-main sama kelinci tuh. Nah, kemudian kita lihat di sini halaman 10. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Itulah gambar cerita, ya. Contohnya apa? Gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi adalah gambar yang mengisahkan sebuah cerita, sebuah kisah, ya. Nih, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan jadi dua, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan, ya. Bisa foto, bisa gambaran, hasil gambar menggambar ya. Kemudian penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ya, seperti ini. Ya, ini kan ada gambar, kemudian ada teks ya. Nah, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya apa? Untuk memperjelas, memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, di sini ada objeknya, gambarnya biasanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda di sekitar kita. Langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk membuat gambar ilustrasi? Yang pertama ada menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan. Apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Nah, itu ya, langkah pertama tentang gagasan. Setelah kita punya topik, punya tema, punya gagasan ya. Lanjut kita membuat sketsa ya.
rancangan gambarnya disesuaikan dengan apa yang sudah kita rancang di awal tadi, gagasan kita tentang apa. Ya, misalnya tadi tentang Edo mengunjungi kandang kelinci, ya maka gambarnya ya Edo dengan kandang dan kelinci-kelinci. Ada Pak Rudi juga, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pewarnaan. Kemudian diwarnai, ya. Dalam mewarnai sendiri itu juga bisa banyak dilakukan dengan bahan yang bervariasi, contohnya cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, krayon, dan lain sebagainya, ya. Banyak metode. Nah, ini media alas gambar. Adapun media gambar yang bisa digunakan adalah media alas gambar, yaitu misalnya tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Itu alasnya, ya. Ini anak kelas 5 banyak yang suka mewarnai, suka menggambar, ya. Kemudian media warna, ada pensil warna dan cat air. Pensil warna itu banyak jenisnya, ya. Banyak mengandung lilin. Kemudian banyak warna-warni juga, ya. Cat air berarti dia harus dicampur dengan air, ya. Nah, cat air sendiri ada transparan dan tidak transparan. Nah, itu, ya. Tentang gambar cerita. Nah, ini juga ada nih. Untuk dapat menceritakan. Nah, ini anak-anak suruh nih. Apa ini? Ada kelinci sama anak-anaknya, ya, sedang menyusu. Kemudian ada kelinci yang sedang makan wortel. Terus apa lagi nih, ya? Oh, kelinci sedang berlari. Nah, ini anak-anak bisa menambahkan teks, ya. Kita lihat di sini, ya. Tuh. Tadi contoh dari gambar cerita, ya. Ini. Nah, ini juga bisa ditambahkan teks sesuai pada gambar, ya. Tidak boleh nggak sesuai dengan gambar, di luar gambar, harus sesuai dengan gambar. Jadi kita mendeskripsikan, ya. Edo punya 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Nah, kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelincinya terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat. Ia bisa meloncat, ya, berlari. Ini dia gambar kelincinya. Nah, kaki, nama organ gerak kelinci. Fungsi utamanya adalah untuk bergerak, ya, untuk meloncat dengan kaki. Kemudian kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depan. Ini kita lihat, ya. Ini yang depan, ini yang belakang, ya. Lebih kuat, ya, untuk menopang tubuhnya. Nah, di sini anak-anak bisa mengidentifikasi ikan. Ayo, alat geraknya apa? Fungsinya apa? Tahu nggak? Kata, burung, ya kan? Nah, misalnya, saya kasih contoh, ya. Nanti yang lainnya anak ustazah cari sendiri, ya. Ikan misalnya. Ikan sama apa? Sirip, ya. Sirip dan ekor. Untuk apa? Berenang. Nah, kata apa? Ayo, kata ada kaki, kan? Burung, ada sayap, ular, kadal, kambing, ya, mbek, ya. Nah, kemarin kita sudah selesai Idul Adha, ya. Nah, jadi anak-anak saya silahkan mengidentifikasi, ya. Kadal kira-kira pakai apa? Kemudian kambing, organ geraknya apa? Gunanya apa? Ya, seperti itu. Nah, ini ada apa namanya? Berkreasi, ya. Berkreasi, membuat menggabungkan gambar yang ada di dalam buku. Ini nanti jadinya apa, ya? Jadi kuda atau jadi apa, ya? Kemudian di sini ada gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Wow, vertebrata.
hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau yang tidak memiliki tulang belakang maka avertebrata. Kenapa hal ini? Karena dikarenakan habitat ikan ada di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Ya, seperti ini ya. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kanan dan ke kiri. Bentuk tubuh seperti ini fungsinya untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip, ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air ya. Jadi itu alat organ gerak ikan ya. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi organ gerak ikan itu adalah sirip dan ekor. Nah, berdasarkan dari gerak ikan dalam air, anak-anak saja mengidentifikasi lagi, mencari, menentukan ide pokoknya mana ya. Nah, yang ini ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini tersebut merupakan dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, apa ide pokoknya? Ya, ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Jadi anak-anak ustazah bisa mencari untuk paragraf kedua dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ya. Pembelajaran 1 dan 2 tentang organ gerak hewan. Ya, kemudian tentang gambar ciri. Ya, kalau belum paham disimak dengan baik, diulang lagi, diputar lagi. Ustazah ucapkan selamat belajar, semangat dan pantang menyerah. Ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.